Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas tentang menjawab pertanyaan kenapa kita bisa melihat dan mendengar. Tentu para ilmuwan akan menjawab kita bisa melihat karena adanya sistem optik pada mata. Kita bisa mendengar karena adanya gelombang suara yang disampaikan atau dipaparkan oleh udara. Jadi ada getaran, kemudian getaran itu merubah menjadi frekuensi dan ditangkap oleh telinga. Pertanyaannya, jawaban itu adalah benar atau betul secara ilmiah, benar secara logika. Tetapi apakah kita puas dengan pertanyaan atas jawaban yang demikian? Kalau memang kita menjelaskan mengapa kita bisa mendengar dan melihat karena peristiwa fisik itu, ternyata tidak bisa menjawab untuk apa kita diberi penglihatan dan pendengaran tadi. Tidak bisa menjawab. Kalau dijawab untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya itu jawabannya, ternyata tidak. Karena seiring waktu justru mata kita mulai mengabur, telinga pun juga mulai tuli sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada korelasinya bahwa kita mempunyai mata dan telinga ini adalah untuk meningkatkan derajat hidup. Ternyata tidak. Kenyataannya tidak demikian. Nah, jawaban itu sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Insan. Jadi surat Al-Insan itu bagus dibaca karena dia bisa memperteguh dan memperkuat batin manusia apabila diwiridkan atau dibaca dalam waktu tertentu. Jadi begini, pemirsa semua, di dalam surah Al-Insan ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin. Jadi Allah telah menciptakan manusia dari nutfah. Dan kemudian Allah itu menciptakan kita bisa melihat dan mendengar. Sami'un basyira, mendengar baru melihat. Untuk apa? Ternyata dengan adanya mata dan telinga, rupanya itu sengaja diaktifkan, diciptakan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa lulus dalam ujian. Artinya kita bisa melihat, kita bisa mendengar disebabkan karena itu adalah perangkat kita yang diberi oleh Allah untuk kita bisa meningkatkan kehidupan kita yang baik di kehidupan yang sebenarnya yang di akhirat nanti, setelah mata kita mengabur, setelah kita meninggal dunia. Hidup di dunia kan sesaat, paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun sudah tidak ada lagi kualitas-kualitas di situ. Maka diciptakan penglihatan dan pendengaran itu jawabannya adalah untuk perangkat bagi kita mengikuti ujian. Ujiannya bagaimana? Ujian dengan penglihatan dan pendengaran itu adalah berupa sederhana saja. Pertama, mana yang perintah, mana yang larangan. Ciri-ciri orang yang lulus ujian adalah tidak dilihat dari kualitas matanya. Bisa saja orang yang lulus ujian tetapi matanya mulai kabur, bisa saja. Ada juga orang yang tidak lulus ujian tapi matanya segar bugar, telinganya segar bugar. Di usia 60 dia tidak pakai kacamata, tapi dia tidak lulus ujian. Ada juga seperti itu. Timbul pertanyaan, bagaimana kita cara mengetahui apakah diri kita telah lulus ujian apa tidak? Diri orang lain tidak usah kita pikirkan. Sederhana saja, tipsnya pertama sekali adalah kalau kita telah lulus ujian dengan diberi mata dan pendengaran, bertambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Ketaatan itu tentu yang pertama sekali ibadah kepada Allah, ibadah vertikal. Apabila ibadah vertikal telah bagus, insya Allah horizontal kita sesama manusia dan kepada alam lingkungan fisik akan bagus pula. Jadi kalau ada bermasalah kita dengan lingkungan sosial atau lingkungan fisik, berarti kita bermasalah dalam ibadah kepada Allah. Nah, itu ciri orang yang telah lulus ujian. Dia merasakan itu, bukan orang lain yang merasakan. Ciri orang yang kedua adalah tidak tertarik matanya dan pendengarannya terhadap hal-hal yang mengundang dosa atau mubazir. Tidak tertarik dia.
Dan orang yang tidak lulus ujian sebaliknya. Pertama, dia tidak menambah derajat ibadahnya kepada Allah, justru menurun dari waktu ke waktu sampai dia meninggal dunia. Dan kedua, justru yang terjadi adalah mata dan telinga digunakan banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menjauhkan diri daripada Allah. Saya kira itu tausiah kita malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang ingin membaca Al-Insan, silakan buka di Al-Quran. Anda akan bisa membaca dimulai dengan hal ta'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Allah menunjukkan bahwa pernah suatu masa kita adalah sesuatu yang tidak bisa disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Jadi kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran untuk diuji tadi, tetapi kita juga diberi petunjuk. Jadi tidak diuji begitu saja. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dengan ada petunjuk, ada orang yang menjadi kafir, ada orang yang tidak menjadi kafir. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak tergolong kepada orang yang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.